warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Evi Maisuri. Saya calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta yang berunit kerja di SMA Negeri 96 Jakarta. Dengan Bapak Anang Suprapto, MPD sebagai fasilitator dan Bapak Edi Hasanuddin MT sebagai pengajar praktik. Di video ini saya akan menjelaskan aksi nyata saya pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila berwawasan global dalam balutan lingkungan yang asri. Visi guru penggerak itu akan saya wujudkan dalam prakarsa perubahan, meningkatkan kemampuan siswa dalam pemanfaatan teknologi. Berikut adalah aksi nyata yang saya lakukan, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman mengenai model atau metode pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Tahap pelaksanaan. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan handphonenya secara berkelompok, dan di akhir kegiatan pembelajaran saya memberikan penugasan secara berkelompok membuat video singkat terkait dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 3 soal penerapan limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Perkenalkan, nama saya Agitya Fajar Pratama. Perkenalkan, saya Shinu Syabani, absen 3. Nama saya Fadli Kurniawan, nomor absen 13. Nama saya Fania Alex Kusumali, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Laura Salsabila, absen 20. Perkenalkan, nama saya Rani Salviana, absen 31. Limit fungsi trigonometri sering diterapkan dalam berbagai bidang di kehidupan sehari-hari, seperti bidang fisika, bidang kedokteran, ataupun bidang astronomi. Dalam bidang kedokteran, limit trigonometri digunakan untuk mengukur rabun dekat atau rabun jauh dari seorang pasien. Contoh soal lain yang berkaitan dengan penerapan ini, yang pertama, kenaikan jumlah bakteri setiap jamnya pada makanan jatuh dinyatakan dalam fungsi Bx sama dengan 1 per X kuadrat akar 4 min 1 per X kuadrat per cos 1 per X min cos 3 per X dengan X lama waktu makanan jatuh. Mula-mula jumlah makanan tersebut 200 bakteri. Jumlah bakteri pada makanan jika makanan tersebut tidak pernah diambil adalah titik-titik bakteri. Baik, cara penyelesaian bagian nomor 1 kita gunakan dengan cara misal Y itu 1 per X, X 1 per Y. Jika X tak hingga maka Y sama dengan 0. Limit tak hingga setengah 1 per X kuadrat akar 4 min 1 per X kuadrat per cos 1 per X min cos 3 per X. Lanjut kita ke penerapannya. Limit Y sama dengan 0, Y kuadrat akar 4 min Y kuadrat per cos Y min cos 3Y. Lanjut, lim Y sama dengan 0, Y kuadrat akar 4 min Y kuadrat per min 2 kali sin Y plus 3Y per 2 kali sin Y min 3Y per 2. Lim Y sama dengan 0, Y kuadrat akar 4 min Y kuadrat
per 2 kali sin 2Y kali sin Y. Maka 1/2 kali lim Y sama dengan 0, Y per sin 2Y kali lim Y sama dengan 0, Y per sin Y kali lim Y sama dengan 0 akar 4 min Y kuadrat. Maka hasilnya 1/2 kali 1/2 kali 1 kali akar 4 dengan hasil 1/2. Maka kenaikan jumlah bakteri setiap jamnya 1/2 kali 200, maka hasilnya 100. Lalu di soal tersebut terdapat mula jumlah makanan tersebut 200 bakteri. Jadi kenaikan jumlah bakteri ditambah hasil awal jumlah bakteri, yaitu 200 tambah 100 sama dengan 300 bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sulki Rahman dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan contoh soal limit hingga fungsi trigonometri yang kelompok saya buat. Soal nomor 1, jumlah pertumbuhan penduduk di suatu provinsi diperkirakan X tahun dari sekarang dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 20.000 ditambah cos 1.000 per X dikurang cos 5.000 per X per 10 kali sin kuadrat 10 per X. Tentukan pertumbuhan jumlah penduduk provinsi tersebut dalam waktu yang sangat lama di masa depan. Penyelesaiannya, misal X sama dengan 1 per Y, Y sama dengan 1 per X sama dengan 1 per hingga sama dengan 0. Limit X mendekati hingga 20.000 ditambah cos 1.000 per X dikurang cos 5.000 per X per 10 dikali sin kuadrat 10 per X. Lalu rumusnya diubah menjadi limit Y mendekati 0, 20.000 ditambah cos 1.000Y dikurang cos 5.000Y per 10 kali sin kuadrat 10Y. Lalu pada cos 1.000Y dikurang cos 5.000Y diubah menjadi min 2 sin kuadrat sin setengah 10Y tambah 5.000Y dikali sin setengah 1.000Y dikurang 5.000Y. Itu adalah terapan dari rumus cos A dikurang cos B menjadi min 2 kali sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Jadi limit Y mendekati 0, 20.000 ditambah min 2 kali sin setengah 1.000Y tambah 5.000Y kali sin setengah 1.000Y dikurang 5.000Y per 10 kali sin kuadrat 10Y. Lalu menjadi limit Y mendekati hingga 20.000 ditambah min 2 kali sin 3.000Y dikurang sin min 2.000Y per 10 kali sin kuadrat 10Y. Lalu menjadi 20.000 ditambah min 2 per 10 dikali 3.000 per 10 dikali min 2.000 per 10. Lalu dihasilkan menjadi 20.000 tambah 12.000, hasilnya adalah 32.000. Jadi pertumbuhan penduduk provinsi tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan adalah 32.000 penduduk. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan limit tahinggaan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Elisia Suci Salsabila dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Mutia Anissa Fitri, absen 25. Nama saya Sa'ada Nur Amelia, nomor absen 33. Nama saya Badri Kurniawan, absen 28. Nama saya Alvin Marzuki, nomor absen 4. Nama saya Iksan Septian Regono, absen 14. Soal nomor 1. Menurut Departemen sebuah riset perusahaan, banyak barang yang dibuat per hari dinyatakan dalam fungsi limit X mendekati hingga 1 min cos 20X per sin 2X kali tan X. Kolaborasi tim IT Matematika mengenai pemanfaatan teknologi di sekolah. Pembuatan grafik pada mata pelajaran matematika dengan aplikasi Classpack.net.
tahap refleksi. Mengkoreksi kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang saya lakukan sehingga bisa diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian aksi nyata yang saya buat, semoga bermanfaat.